Oke teman-teman, salam gaspol dari Bali. Kembali lagi di channel Joe Update. Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Jadi selamat pagi teman-teman. Kita akan coba ajak teman-teman virtual tour lagi. Kita akan melihat bagaimana sih suasana di Bali yang sering kita dengar di sosial media dan di beberapa media-media online. Sekarang Bali itu mulai padat dan macet. Kita awali videonya dari bypass Ngurah Rai Denpasar Timur teman-teman. Jadi kita akan coba, ini awal dari bypass Ngurah Rai. Di depan ini adalah perempatan yang bisa dibilang perempatan Nagabanda yang terjadi kemacetan setiap harinya, apalagi di pagi hari seperti sekarang ini. Jadi kita bisa lihat di sini kepadatan kendaraan mulai kita rasakan di perempatan Nagabanda ini. Kalau ke kanan ini kita akan menuju ke Kota Denpasar. Kita akan coba hari ini mengajak teman-teman untuk menyisiri bypass Ngurah Rai sampai nanti di Nusa Dua. Kita akan coba naik tol juga. Kita akan ajak teman-teman melihat suasana dan situasi terkini Bali. Patung Titi Banda di depan ini adalah salah satu ikon di Bali juga, menjadi tempat orang-orang biasanya kalau lewat pasti memvideokan atau mengabadikan patung yang dikelilingi oleh monyet-monyet atau kera-kera di depan sini. Jadi Taman Patung Titi Banda. Inilah suasananya di pagi hari teman-teman. Cuaca bisa dibilang hari ini mendung, padahal sudah musim kemarau, cuma tidak akan hujan kalau menurut Joe Update, karena ini di Bali sekarang ini sudah mulai cerah terus dan bisa dibilang sunsetnya sangat indah sekarang bagi teman-teman yang nantinya mungkin akan liburan di bulan Mei ini. Mei, Juni, Juli, Agustus adalah dimana biasanya cuaca di Bali sangat cerah banget dan sunsetnya juga sangat indah banget. Ini padat sekali. Kita akan coba membuatkan video secara detail. Jadi buat teman-teman kalau pengen ke Nusa Dua melalui jalur ini, teman-teman akan menghabiskan waktu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam kalau kepadatan kita rasakan dari Titi Banda ini. Kalau menggunakan motor kira-kira 30 menit sampai 45 menit. Padat sekali di depan. Seperti ini teman-teman. Sorry tadi sedikit nyenggol kendaraan karena terlalu mepet. Jadi kepadatan dari sini sampai ke perempatan menuju ke area Kesiman sana lumayan padat. Menggunakan motor adalah salah satu solusinya. Kalau teman-teman bekerja di Bali, kita bisa slip di tengah-tengah mobil seperti ini. Jadi kita masih bisa lebih lancar. Berasa nggak buat teman-teman yang lagi di Bali sekarang atau kemarin di weekend kemarin liburan ke Bali, Bali mulai padat dan beberapa titik-titik terjadi kemacetan? Nanti tuliskan di kolom komentar. Ini kecepatan kendaraan kita pertahankan 40 sampai hingga 30 sampai 40 teman-teman, agar teman-teman masih jelas melihat suasana dan situasinya. Siapa tahu ada tempat-tempat biasanya teman-teman berhenti atau pernah mengunjungi tempatnya. Lumayan padat di pagi hari ini. Banyak juga para wisatawan bilang bypass Ngurah Rai Sanur ini adalah salah satu tempat atau ruas jalan yang bisa dibilang jalur nerakanya di Bali. Karena bypass Ngurah Rai ini samping kalau ke kiri ini kita menuju ke Pantai Padanggalak yang biasanya penuh juga, diramaikan oleh wisatawan di pagi hari karena matahari terbitnya. Dan di depan sana kita nanti akan melewati Pelabuhan Sanur yang terkenal sibuknya di pagi hari. Jadi itulah menjadi titik-titik kemacetan biasanya memperlambat kita. Ini kita gaspol di sini. Ini menuju ke Padanggalak, Pantai Padanggalak.
Di sini mulai kelihatan lebih lancar teman-teman. Semoga sampai di depan sana lancar terus. Yang kangen akan motoran harus tonton video Joe Update ini. Kita benar-benar motovlog pagi-pagi. Sekarang pukul 8 lebih 5 menit. Dari arah berlawanan ternyata lumayan padat sekali. Kendaraan-kendaraan pariwisata menuju ke Kabupaten Gianyar tentunya sudah mulai memadati. Jadi di pagi hari wisatawan yang tinggal di Sanur, Kuta Seminyak, Legian ataupun di Canggu hingga Nusa Dua, jadi tentunya mereka menuju ke Kabupaten Gianyar atau objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Gianyar, mereka pastinya akan melewati jalur ini. Jadi jalur inilah yang menjadi kemacetan biasa dari jam 8 pagi hingga pukul 10. Dan di siang hari waktu istirahat juga lumayan padat di ruas jalan ini. Dan tentunya di sore hari orang-orang pada balik menuju ke hotelnya masing-masing dari objek-objek wisata yang ada di Gianyar dan di Klungkung serta Bangli, Kintamani. Jadi mereka melewati jalur ini lagi. Jadi itulah titik-titik kemacetan yang sering disebut oleh para wisatawan jalur nerakanya Bali di sini. Minimarket atau minimarket Alfamart seperti ini di kiri ini lumayan banyak teman-teman. Jadi kalau teman-teman capek bisa istirahat sambil menunggu macet, ngopi-ngopi dulu. Nah, ini lumayan lancar ya. Tapi dari arah berlawanan lumayan masih padat teman-teman. Weekend kemarin Pantai Pantai sangat penuh oleh para wisatawan, terutama di Pantai Seminyak. Pantai Melasti juga rame banget kemarin. Jadi mulai kita rasakan Bali volume kendaraannya mulai meningkat. Nah, ini gerbang masuk ke Pelabuhan Sanur. Sudah ada gate kembar yang baru. Ini ada turis-turis berjalan kaki. Jadi buat teman-teman yang pengen ngorder Grab, jadi tidak bisa naiknya di sini teman-teman. Biasa harus jalan ke arah depannya Prime Plaza sana, karena Grab di sini tidak diperbolehkan untuk menjemput tamu. Jadi mereka diusahakan janjian sama tamunya untuk naiknya di sekitaran Prime Plaza sana atau di perempatan sana. Kalau ke kiri ini adalah Makbeng atau Pantai Sanur yang terkenal dengan sup kepala ikannya Makbeng dan paling ramai. Serta di sini ada Hotel The Meru juga di sebelah kiri kita ini. Tentunya Pantai Sanur mungkin pagi hari selalu ramai. Ini menuju ke pantai. Tiketnya hanya Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Kita lanjut terus jalan di sini. Nah, di sini biasanya Gojek atau Grab yang biasanya menunggu penumpang teman-teman. Jadi dari pelabuhan teman-teman lumayan jauhnya jalan, karena dari pelabuhan sendiri tidak boleh juga karena ada transportasi lokal yang memblok ojek online atau kendaraan online. Tidak bisa masuk ke pelabuhan kecuali drop tamu. Cuaca lumayan cerah hari ini teman-teman. Tadi sempat mendung tapi sekarang tiba-tiba sudah cerah kembali. Jadi overall sebenarnya musim sekarang ini adalah musim dimana teman-teman kalau pengen liburan bulan Mei, Juni, Juli, Agustus inilah waktunya teman-teman, karena hujan atau curah hujan pastinya sedikit banget, paling hujannya cuma 30 menitan paling lama. Jadi cuaca di pagi hari ini sudah mulai kita bisa bilang cerah di sini. Di depan ini adalah perempatan McD orangnya menyebut, karena di sana adalah ada McDonald. Kalau ke kiri ini menuju ke Jalan Danau Tamlingan atau ke pantai-pantai Sanur yang ada. Tentunya di pagi hari sangat ramai banget, dan ini kalau ke kanan menuju ke Kota Denpasar. Cuaca yang asik tentunya buat teman-teman yang hari ini libur. Lagi hari ini juga jadi long weekend berarti ya. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu adalah waktunya long weekend di Bali. Jadi tentunya hari ini mungkin banyak orang-orang dari daerah lain sudah datang di Bandara Igusti Ngurah Rai dan mulai meramaikan Bali. Jumat, Sabtu, Minggu tentunya akan terjadi kepadatan kendaraan. Joe Ade yakin. Kita ini lanjut terus jalan teman-teman.
setelah dari perempatan McD tadi, kita terus menyisiri Jalan Bypass Ngurah Rai ini. Lalu lintas tampaknya lancar di pagi hari ini. Bawa motor memang menjadi keasikan tersendiri menurut Joe Update, karena kita bisa santai, bisa belusukan ke manapun kita mau teman-teman, apalagi ke area Ubud, ke Jalan Bisma atau ke jalan-jalan kecil yang ada di Ubud. Tentunya teman-teman menggunakan motor, teman-teman akan bisa melihat bagaimana orang Bali adat istiadatnya dan juga rumah-rumahnya. Jadi atmosfernya juga kita dapat, dan juga cuaca yang lagi mendukung seperti sekarang ini. Ini kita lanjut terus menuju ke Tol Bali Mandara. Hari ini teman-teman kita akan coba Tol Bali Mandara, berapa sih sekali masuk tol di Bali Mandara menuju ke Nusa Dua. Kita akan coba ajak teman-teman menyisiri bagaimana suasana Bali, situasi Bali terkini bersama Joe Update. Mungkin besok kita akan coba mereview malam di Kuta lagi teman-teman, karena lumayan juga banyak request tentang Kuta lagi. Dan akhir pekan mungkin kita akan ke Tanah Lot, kita akan ke Uluwatu, atau mungkin ke Pura Tirta Ampul. Kita akan coba melihat bagaimana suasana terkininya. Karena Joe Update kalau ke Tanah Lot sudah lama banget, hampir 2 tahunan belum buat video ke sana. Jadi nanti kita akan buatkan video. Sudah banyak request juga tentang Pura Tanah Lot. Kita akan coba memberikan informasi terkini tentang Pura Tanah Lot nantinya. Kalau ngomongin Bali sekarang ini, Bali lagi musim mulai peningkatan jumlah wisatawan teman-teman. Dan Bandara Gusti Ngurah Rai juga sekarang sudah mulai, kita lihat volume orang-orang yang memasuki Bali juga sudah lumayan. Tapi harga tiket masih melambung jauh. Jadi semoga teman-teman yang akan nantinya di bulan Juni di liburan sekolah, teman-teman akan menghabiskan liburan bersama keluarga tercinta. Jadi dari sekarang sudah searching tiket, sudah lihat-lihat harga tiket, lihat-lihat harga kamar, tentunya legian Jalan Kartika Plaza di Kuta, dan juga mungkin kalau pengen relax, yang benar-benar relax di Nusa Dua teman-teman, kita bisa dicek dulu di beberapa travel online ataupun travel agent offline yang biasanya memberikan diskon yang cukup di bulan-bulan liburan sekolah biasanya. Kalau misalnya dadakan, teman-teman tentunya akan mendapatkan harga yang sangat mahal, apalagi tiket yang fluktuatif sekarang ini. Kemarin Joe Update ke Surabaya, dari Surabaya ke Bali itu tiketnya 950.000 naik ke Super Airjet teman-teman. Jadi lumayan kalau kita traveling bersama keluarga, 6 orang kali 9 berarti lumayan. Jadi buat teman-teman nantinya, dari sekarang kita gaspolkan, kita lihat tiket-tiketnya. Apalagi kemarin kita review Sanur udah cantik banget. Bisa bangun pagi melihat keindahan sunrise yang sangat cantik di Pantai Sanur, atau kulineran pagi, makbeng, menweti, dan juga beberapa tradisional kulinernya seperti lumpia di pinggir pantai sambil mengajak anak-anak main. Tentunya kesenangan tersendiri juga, dan juga bisa naik sepeda, jogging, dan juga bisa berjalan kaki dengan santai. Ini kalau di perempatan ini, kita kalau ke kiri juga kita menuju ke area Pantai Sanur teman-teman, menuju ke Jalan Danau Tamblingan dan Danau Poso juga bisa. Pagi hari biasanya kepadatan kendaraan, mungkin karena hari ini adalah hari libur. Tadi kemacetan kita lihat di Patung Titi Banda, tapi di sini sudah mulai lancar. Sekarang ini juga tol Bali Mandara juga kadang-kadang kalau di pagi hari dan di sore hari waktu berangkat dan pulang kerja lumayan padat juga untuk kendaraan bermotor. Kita lumayan antri juga untuk memasuki tol. Apakah hari ini macet? Kita akan coba cek juga. Ini kecepatan kendaraan kita pertahankan di 50 ya teman-teman. Semoga teman-teman yang masih setia bersama Joe Update ini masih nyaman untuk menonton video ini.
Apalagi pas cuacanya cerah, tentunya kameranya akan lebih terang banget. Kendaraan pariwisata sudah mulai berangkat menjemput tamunya. Jadi kalau kita ngomongin tentang bypass Ngurah Rai ini memang salah satu ruas jalan yang bisa dibilang terjadi kemacetan, tapi ruas jalan ini sangat penting sekali menghubungkan beberapa objek wisata dan destinasi yang favorit seperti ke Nusa Dua, Kuta, Legian, Seminyak, Canggu dan juga Kerobokan, serta menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai. Tentunya teman-teman pastinya akan melewati bypass Ngurah Rai ini. Ke kiri juga menuju ke Pantai Sanur. Pagi yang asik buat motovlog. Cuaca yang cerah dan tidak terjadi kemacetan di sini. Tampaknya lancar banget. Tapi kemarin memang hujannya lumayan deras teman-teman di malam hari dan anginnya juga kencang banget. Apalagi sekarang ini sudah mulai memasuki Bali, ini adalah musim layang-layang, sehingga angin di Bali sudah mulai agak sedikit kencang. Dan buat orang-orang yang suka bermain layang-layang, tentunya ini adalah surganya mereka. Banyak perlombaan-perlombaan layang-layang juga di sekitaran Kota Denpasar, juga banyak sekali teman-teman. Apalagi di pantai-pantai sekarang ini sudah mulai ada penjualan layang-layangan juga. Ini sebentar lagi kita akan melewati salah satu pantai baru. Kita sudah buatkan video, jadi teman-teman kalau ingin melihat pantai baru yang ada di Kota Denpasar, nanti Juadi akan lihatkan, dan teman-teman juga bisa lihat di video Juadi sebelumnya kita sudah buatkan video. Nah ini teman-teman, Pantai Sidokarya. Jadi kalau suka mancing, suka berolahraga pagi, dan juga bisa jogging di pagi hari di sekitaran, atau karena jalurnya adalah membelah hutan mangrove, sehingga teman-teman akan melihat keindahan hutan mangrove di sisi kiri dan kanan, sambil mancing juga bisa. Jadi banyak juga para pemancing di siang hari, tentunya mereka memancing, dan juga di sore hari juga kita lihat banyak sekali. Nanti teman-teman bisa lihat di video Juadi tentang Pantai Sidokarya, kita sudah buatkan video, cocok buat keluarga karena ombaknya tenang, dan tempat juga bisa kumpul-kumpul, menggelar karpet, membawa makanan, kumpul bersama keluarga, anak-anak bermain air, dan kita makan makanan yang kita masak. Jadi itu adalah sebuah rekreasi keluarga yang cukup bagus juga. Rekomendasi dari Juadit Pantai Sidokarya tadi. Kita lanjut terus jalan. Di sini sebentar lagi kita akan masuk tol teman-teman. Kita lihat apakah tolnya macet. Kalau ngelihat dari sini sih tampaknya tidak terjadi kemacetan yang signifikan, karena ini adalah hari libur. Jadi tanggal merah, kalau tidak salah ini kenaikan Isa Al-Masih atau apa teman-teman. Jadi umat Kristiani selamat berliburan di tanggal merah ini. Dan juga teman-teman yang memang pas dapat liburan di sekarang ini dan sedang perjalanan ke Bali, semoga perjalanan kalian menyenangkan. Sampai di Bali mendapatkan liburan yang menyenangkan, dan ketika meninggalkan Bali mendapatkan memori yang atau kenangan yang sangat indah tentunya. Itu pengharapannya Juadit. Semoga teman-teman juga merekomendasikan Bali masih aman untuk dikunjungi, Bali masih layak untuk dikunjungi, Bali masih cantik, dan terutama orang-orangnya masih ramah. Kita gaspol. Dari tadi kita melihat banyak sekali Pertamina. Jadi untuk pembelian BBM sudah lumayan banyak sekali di sini teman-teman, di kiri dan kanan. Jadi buat teman-teman yang membawa mobil ke Bali ataupun touring membawa motor, teman-teman jangan khawatir di bypass Ngurah Rai ini, mulai dari solar, Pertamax, Dexlite, dan juga kakak-kakaknya semuanya ada. Nah ini pertigaan, kalau ke kiri ini menuju ke Pulau Serangan. Ada pelabuhan Sire Angen namanya. Pelabuhan itu menyeberangkan teman-teman kalau pingin ke Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, atau pingin ke Gili Terawangan juga ada.
Pulau Serangan juga terkenal dengan TPA Suwungnya yang kemarin sempat bermasalah. Apalagi sekarang ini kawasan ekonomi khusus akan diberlakukan juga di Pulau Kura-Kura di dekatnya Pulau Serangan. Jadi itu juga membuat kita lagi kesal-kesalnya warga Bali. Kenapa harus direklamasi lagi? Laut sudah semakin menyempit di sekitaran sini. Jadi kebanyakan dari warga Bali juga menolak, teman-teman. Jadi Pulau Kura-Kura juga tidak begitu penting. Takutnya nanti akan setelah reklamasi tentunya akan ada hotel-hotel lagi, villa-villa lagi di sekitaran Pulau Kura-Kura. Jadi menurut Juade tidak penting ada kawasan ekonomi khusus di sekitaran sini. Jadi lebih baik menjadi kawasan mangrove khusus juga bagus. Jadi penanaman hutan mangrove, penghijauan yang sangat masif, itu mungkin kita akan setuju banget. Nah, ini lumayan padat di sini. Ini perempatan. Kalau ke kanan ini menuju ke Sesetan, kalau ke kiri kita menuju ke Tol Weli Mandara. Kalau lurus teman-teman akan tembus langsung ke Krishna Oleh-oleh, atau mau ke Kuta, Legian dan Seminyak juga bisa. Ini kita ke kiri dan tampaknya tidak terjadi kemacetan. Biasanya dari arah berlawanan ini panjang banget teman-teman. Keluar dari tol biasanya kemacetan sampai jauh ke depan sana. Yeay, asik sekali kita motovlog di Tol Weli Mandara dengan pemandangan yang sangat indah. Salah satu tol yang bisa dilewati oleh kendaraan bermotor dan juga salah satu tol paling indah di Bali atau di Indonesia tentunya. Nah, di sini juga menjadi kritikannya Juade teman-teman. Masuk tol banyak sekali minimarket yang biasanya menjadi kemacetan. Banyak juga kendaraan-kendaraan terutama taksi-taksi online nongkrong di sana menggunakan mobil mereka masing-masing, sehingga bahu jalan juga dipersempit sehingga orang-orang yang masuk tol juga terganggu. Dan semoga di sini sudah tidak ada lagi bangunan dan semoga tetap menjadi hutan mangrove dengan tidak ada bangunan dan tidak ada mobil yang parkir. Kita lajur motor ke sisi sebelah kanan. Jadi kalau ke kiri itu menuju ke menggunakan mobil teman-teman, dan kita akan lurus. Nah, ini buat teman-teman yang nantinya menggunakan motor masuk ke tol dari gerbang Benoa ini. Jadi teman-teman akan menyisiri arah ke kanan sini. Nanti kita akan belok di depan sana. Kalau lurus tentunya menuju ke pelabuhan Benoa. Jadi kalau mobil teman-teman sudah ambil ke kiri dari jauh sana dan nanti naik ke atas menuju ke pintu tol. Kalau mau top up ada di sisi sebelah kiri. Teman-teman kalau sebelum masuk cek dulu saldo elektronik card kalian. Jadi ini di sisi kiri ada isi ulang untuk unik di sisi kiri ini. Dan kita ambil arah lurus di sini. Tapi kebanyakan biasanya kendaraan bermotor yang baru pertama kali masuk tol, mereka bingung teman-teman. Jadi naik ke atas, either dia lurus terus ke depan sana. Karena bingung, tidak ada arahan di sini. Biasa di sini kalau misalnya menuju tol belok kanan, biasa seperti itu. Tapi sekarang di sini tidak ada signboard. Biasanya orang-orang lurus juga. Nanti next kita akan buatkan video juga tentang perkembangan pelabuhan Benoa seperti apa. Ini kita ambil arah lurus ke sini. Kalau ke kanan ini menuju mobil juga, dan juga kalau lurus menuju balik arah lagi. Asik sekali dengan cuaca yang cerah. Kita bisa melihat keindahan tol di pagi hari ini. Tepatnya sekarang sudah mulai pukul 8.31 teman-teman. Hutan mangrove yang cantik. Halo, apa kabar? Semoga kalian tumbuh dengan baik dan semakin rimbun.
Semoga juga didoakan juga tidak ada bangunan-bangunan lagi, dan tetap kalian lestari seperti ini, burung-burung dan juga ikan-ikan akan tumbuh subur. Jadi semoga semesta merestui. Kita sekarang masuk tol teman-teman. Kita siapkan dulu uang elektronik. Tadi sebelum masuk Juade sudah cek, sisa elektroniknya hanya 49.000, jadi masih cukup. Top up di sini, semoga bisa. Wah, ini kenapa? Oh ya, udah bisa. Oke, ternyata salah ambil tol teman-teman. Uang elektroniknya ada 2 ternyata. Oke, kita lanjut terus jalan. Kita motovlog lagi. Indah sekali. Inilah tol Bali Bandara. Selamat datang buat teman-teman yang belum pernah datang ke atau menggunakan tol Bali Bandara ini. Menggunakan sepeda motor sangat asik banget, apalagi dengan kecepatan seperti sekarang ini 40 km per jam. Jarak tempuhnya hanya sekitar 15 menitan teman-teman. Kita sudah keluar di pintu tol, bisa ke pintu tol Ngurah Rai menuju bandara atau pintu tol yang menuju ke Nusa Dua. Suasana seperti ini. Para pemancing kita lihat di bawah lumayan banyak perahunya, jadi bisa disewakan juga. Teman-teman bisa cari di online, bisa di sini di sebelah kiri ini bisa teman-teman bisa mancing dengan santainya, apalagi lautnya di sini dangkal. Ih, asik sekali. Ini adalah tol Bali Bandara, salah satu kebanggaan warga Bali juga. Sempat ditolak, tapi ternyata tol ini sangat berguna banget untuk mengurai kemacetan, terutama dari Nusa Dua menuju ke arah bandara. Dengan adanya tol ini sangat membantu banget mengurai kemacetan di segitiga Mas, Benoa, Nusa Dua dan juga Tuban, Ngurah Rai, Bandara Igusti Ngurah Rai. Volume kendaraan juga tidak begitu padat hari ini, dan kita lihat juga untuk mobil juga tidak begitu ramai teman-teman. Ini sudah mengingatkan Juade tentang road trip ke Jawa lagi. Juli Juade berencana untuk berangkat lagi ke Bandung. Kita akan explore Bandung, kita akan coba buatkan road trip lagi dari Bali ke Bandung. Di bulan Juli nanti, di awal Juli Juade akan coba ke Bandung, dan nanti kita juga akan liburan di Jogja juga. Kita terus jalan. Nah, ini teman-teman, di sini kalau ke kanan ini nanti teman-teman akan tembus ke pintu gerbang tol Ngurah Rai. Jadi gerbang Ngurah Rai Tuban menuju ke airport, teman-teman harus ke kanan. Kita ambil arah lurus karena menuju ke Nusa Dua area. Oke, jadi teman-teman nikmati dulu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita nikmati dulu perjalanan yang asik dan estetik ini. Dari sini kita bisa lihat patung Garuda Wisnu Kencana yang berdiri megah di depan sana.
Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan tiba di pintu keluar Nusa Dua. Dan habis ini kita akan coba mereview juga bagaimana sih suasana di Nusa Dua. Kita buatkan video secara detail dari Patung Jadi Belanda, dari awal titik bypass Ngurah Rai sampai di akhir titik bypass Ngurah Rai Nusa Dua. Angin lumayan kencang di tol ini, berasa motornya lumayan kena terpaan angin teman-teman. Tapi masih santai, bisa ngevlog dan juga bisa naik motor dengan santai di sini sambil melihat pemandangan indah mangrove dan juga laut benua yang lumayan di pagi hari ini cantik banget. Dan kita sudah keluar dari pintu tol Nusa Dua. Yang masih hijau, tumbuhlah sebanyak mungkin di sini. Jadi di perempatan sana atau di pertigaan di depan sini, Jimbaran Uluwatu itu teman-teman ke kanan dan Nusa Dua menuju ke kiri. Pagi hari di jam 8 lebih 30 menit ini ternyata lancar banget di sini. Biasanya keluar dari pintu tol selalu terjadi kemacetan dan kepadatan. Ternyata di sini lumayan lancar, hanya didominasi oleh kendaraan-kendaraan bermotor. Karena mungkin pas hari ini adalah hari libur teman-teman. Kamis yang ceria, hari Kamis yang ceria. Dan ini videonya kita akan upload hari ini ya teman-teman. Sampai rumah kita langsung edit dan langsung kita akan sebarkan kepada teman-teman semuanya. Siapa tahu tadi kita melewati beberapa tempat kenangan kalian. Dan ini di perempatan ini kalau ke kiri teman-teman menuju ke Tanjung Benua, tempatnya water sport. Kalau ke kanan tentunya akan menuju ke pantai-pantai yang sangat indah seperti Pantai Pandawa. Menuju ke ITDC juga bisa, menuju ke hotel-hotel mewah seperti Kempinski Bali, The Mulia, Hilton juga bisa. Dan kita akan ambil arah lurus menuju ke kawasan kompleks hotel-hotel mewah juga namanya ITDC area. Ada Grand Hyatt Bali, ada Nusa Dua Beach, ada The Westin, ada Sofitel, ada Merusaka, Ayodhya dan banyak lagi. Tampaknya di sini lancar banget ya. Dan sebentar lagi kita akan memasuki kawasan ITDC area.
Jadi di perempatan ini kalau ke kanan adalah salah satu kuliner yang paling hits di Nusa Dua. Warungnya Bapak Dobil ke arah kanan sana. Ini perempatan biasanya dipakai untuk perayaan Hari Raya Nyepi juga buat teman-teman yang suka nonton ogoh-ogoh di bulan Maret. Biasanya di sini juga ada parade ogoh-ogoh juga. Dan kalau ke kiri ini teman-teman bisa tembus langsung ke Tanjung Benua juga, dan juga perumahan warga-warga lokal di sini. Dan ke kanan juga orang-orang asli Bali yang memang sudah ada dari zaman sebelum ITDC area ini. Kecak dan Barong Dance Show everyday jam 6.30 sampai jam 7.30 malam. Taksu Art State Peninsula Island. Oh, ternyata setiap hari, setiap Friday. Jadi setiap Jumat ada kecak juga di Peninsula Island, teman-teman. Dekat dengan Hotel Grand Hyatt juga. Tinggal jalan kaki, teman-teman akan langsung ke Peninsula. Oh, ada kecak juga. Oh, mantap juga ternyata. Jadi mengattract juga wisatawan yang lagi tinggal di Nusa Dua area ini. Ini adalah gate kembar yang menjadi ikon di Nusa Dua. Bisa nonton kecak juga di Peninsula setiap hari Jumat. Berarti besok ya teman-teman. Dan security gate seperti biasa kita dicek di sini. Mobil juga pastinya akan dicek. Dan kita sudah memasuki kawasan percontohan yang bisa dibilang menjadi tempat di mana tidak ada kabel. Jadi kabel-kabel di sini semuanya ditanam. Tanaman di sini juga tampaknya indah dan hijau, dirawat dengan baik. Jalur pathway, jalur berjalan kaki juga sudah lebih tinggi dari jalan dan lebar. Cocok buat jogging, cocok buat wisatawan yang ingin berjalan kaki juga menikmati taman yang ada. Jadi inilah area ITDC yang bisa dibilang tamannya terawat dengan baik, tapi jumlah bunganya sedikit. Kita bisa bilang kalau mungkin ditanamin bunga-bunga yang berwarna-warni, mungkin akan lebih indah banget kalau kita melewati jalur ini. Jadi bunganya di sini cuma tanaman satu warna aja teman-teman. Andaikan ini seperti di The Blooms Garden yang pernah kita review dulu, tentunya Nusa Dua ini akan semakin cantik. Orang-orang juga akan semakin nyaman untuk berjalan kaki. Apalagi pas cuaca di bulan Juni, Juli, Agustus sudah dingin, dan teman-teman juga bisa menikmati panorama di sini. Jadi itu pengharapannya Joe Update, sambil teman-teman bisa belanja, ngecil ataupun ngopi cantik di Bali Collection. Sebentar lagi kita akan melewatinya. Jadi biasanya wisatawan yang tinggal di sekitaran area hotel-hotel bintang 5 di sini, biasanya kalau makan siang, makan malam, atau mau spa, mau Starbucks juga ada, mau ngecil di sini juga. Di sini tempatnya sangat luas dan banyak sekali, ada restoran-restoran yang berbagai macam, mulai dari Eropa, lokal, Indonesia, Chinese juga ada. Ini tampak di pagi hari, belum pada buka, bukanya jam 9 pagi. Ini baru jam 8 lebih 40 menit. Oke, jadi teman-teman, itulah update-nya tentang suasana dan situasi Bali terbaru dari kawasan Denpasar, bypass Ngurah Rai di Titibanda, sampai menuju ke kawasan ITDC area. Tadi kita sudah melewati tol yang sangat cantik. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.